Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pajarakan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pajarakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul pada acara hari ini, yaitu acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah memberikan kita petunjuk dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Baik Bapak Ibu, agar acara ini memberi manfaat dan berkah untuk kita semua, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan dari Bapak Pengajar Praktik, yang keempat adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pajarakan kepada Bapak Arif Samsul Hadi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para pengajar praktik, ada 4 di sini, yaitu Bapak Haji Saiful, Bapak Sunarto, Bapak Yazid, dan Bapak Saiful Haq. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7. Yang saya hormati, saya cintai Bapak Ibu guru yang sebagai peserta diskusi dari SMP Negeri 1 Pajarakan. Bapak sekalian, kita tepuk tangan semuanya, Bapak. Siap semangat. Alhamdulillah kita semuanya masih dilimpahkan rahmat hidayah serta kesehatan untuk kita semuanya. Bapak sekalian, ini adalah kesempatan yang luar biasa sebenarnya untuk perubahan paradigma pendidikan di Kabupaten Probolinggo, khususnya di sekolah kita SMP Negeri 1 Pajarakan. Bapak sekalian, angkatan ke-7 ini kita memiliki 4 CPP. Sebenarnya yang mendaftar kemarin ada 11, dan itu kita masukkan secara paksaan, kesadaran maupun setengah terpaksa. Jadi 11 itu disaring, kemudian muncullah 4 ini. Nah, kemudian di angkatan ke-9 dan 10 itu ada lagi. Makanya untuk merubah paradigma pendidikan ini kita harus kawal dari berbagai sisi, termasuk adanya calon guru. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita memiliki 4 CGP, maka akhirnya konsekuensinya kita juga memiliki 4 PP ajar praktik secara individual mendampingi. Nah, kali ini karena yang kita angkat topik sentralnya adalah visi dan prakarsa perubahan, maka secara otomatis ini rancangannya berbeda dari pendampingan sebelumnya. Karena di sini ada diskusi, maka bagaimana seandainya satu persatu lain hari satu CGP 1 PP. Oleh karenanya setelah dibahas dalam koordinasi PP kemarin, itu muncullah sebuah gagasan, yaitu kita jadikan satu. Nah, saat inilah nanti kita akan kupas bersama tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nah, untuk itu sekali lagi semoga semangat ini menjadikan kita semuanya bisa tergerak, kemudian kita bergerak dan sekaligus menggerakkan yang lain
supaya bisa betul-betul mewarnai paradigma baru pendidikan yang berfilosofi pada Ki Hajar Dewantoro. Selamat menikmati diskusi Bapak Ibu. Semoga prakasa perubahan ini kita padukan dengan visi kita, visi sekolah, dan menghasilkan sebuah paradigma yang betul-betul kita rasakan nanti di kemudian hari di Sekretaris 1 Panjarakan. Tidak panjang lebar Bapak Ibu sekalian, karena nanti yang penting adalah kita melaksanakan diskusi ini dengan optimal, dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa melindungi meridhoi kita semuanya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi anak-anak peserta didik kita semuanya. Saat ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat Bapak Kepala Sekretaris 1 Masyarakat, Bapak Haji, beliau ini juga PT, Bapak, Ibu, Guru, dan staf guru SMP Negeri 1 Masyarakat, khususnya para CPP sebanyak 4, luar biasa. Pertama-tama kita memberikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita melaksanakan kegiatan salah satu rangkaian dari PI kedua CPP Angkatan 7, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak harus apapun. Salam dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian, kami berempat, saya sendiri Pak Saiful Anam, ya, PP dari Pak Narto, Pak Narto, ya, PP dari Pak JD, ya, saya lihat Pak Kecian, ya. Pak Yasi, ini PP dari Ibu Lina, dan Pak Saiful Hadi, PP dari Budia Imam Limamid. Atas nama beliau, ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama kepada Pak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, staf ibu. Khususnya juga terima kasih pada para CPP sebanyak 4 ini atas waktu yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pendampingan PI kedua. Mudah-mudahan kegiatan nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Atas nama PP, rombongan PP ini kami ketua rombongan, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kekurangan di sana sini, ya. Khususnya tentu saja kegiatan ini sudah menyita waktu Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu Guru mestinya mengajar Bapak Ibu ada di ruangan ini. Mohon maaf juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang istilahnya manakala ada apa istilahnya ini mengganggu kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Tegal. Ini semua ya sudah di Tegal Siwalan sudah hampir 7 tahun mendarah daging, ya, itu. Nah ini bagus sekalian kegiatan ini, kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini
adalah rangkaian kegiatan dari titik kedua setelah kegiatan wawancara. Nah, tentu Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan wawancara. Setelah itu kegiatan diskusi. Lagi nanti kegiatannya dipandu oleh APD, kemudian CPD nanti memaparkan ya visi, kemudian perubahan ya, kata perubahan masing-masing BP. Bagus sekalian, ini bukan untuk merusak visi sekolah saja. Tolong digarisbawahi ya. Ini bukan untuk merubah visi yang sudah. Artinya bagus sekalian, paling tidak ini sebuah wacana. Artinya CPD setelah dikembang selama 3 bulan sudah belajar modul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, tentu sudah punya bekal. Nah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pajarakan, Bapak Haji Alif Samsul Hadi, Bapak Haji Saiful Anam MPDI selaku pengajar praktik kelas 108, Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru SMP Negeri 1 Pajarakan beserta staf atau karyawati SMP Negeri 1 Pajarakan yang berbahagia. Untuk alhamdulillah saat ini saya khususnya dan teman-teman calon guru penggerak SMP Negeri 1 Pajarakan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini adalah rangkaian dari tugas kami selaku calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita bicara tentang visi. Visi merupakan impian atau mimpi kita yang kita miliki terhadap anak-anak didik kita, murid-murid kita. Murid-murid kita mau kita ingin murid-murid kita itu akan seperti apa? Murid-murid kita itu kita ingin menjadi apa di masa depan. Nah, kita harus memiliki visi sehingga dalam melaksanakan tugas belajar kita mempunyai arah yang jelas. Nah, makanya kita perlu memiliki visi tersebut. Jadi visi adalah impian, jadi mimpi kita terhadap murid-murid kita. Nah, kalau kita ingat bahwa sebelum pesawat terbang itu ditemukan, manusia memimpikan bisa terbang seperti burung. Jadi manusia juga memimpikan suatu saat bisa terbang seperti burung. Nah, kemudian dari mimpi tersebut timbul prakarsa, timbul action atau usaha untuk mewujudkan impian itu tadi.
Nah, sehingga mereka manusia berusaha untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh guru. Jadi diamati, kemudian dicoba. Nah, kemudian dicoba lagi, gagal satu kali, gagal dua kali, kemudian dicoba terus, akhirnya berhasil menciptakan sebuah pesawat terbang yang fungsinya sama dengan guru, sehingga manusia bisa terbang. Nah, visi saja tidak cukup, tetapi harus ada yang namanya prakarsa. Nah, di dalam prakarsa itu akan muncul usaha untuk mewujudkan visi tersebut. Dari pembelajaran yang saya ikuti selama hampir 3 bulan di dalam program calon guru penggerak, jadi melalui modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, saya mempunyai sebuah prakarsa bahwa saya menginginkan murid-murid saya menjadi murid yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, seperti yang terlihat di dalam slide, yaitu terwujudnya generasi yang tumbuh dengan karakter berakhlak mulia, berwawasan iptek, dan berbudaya lingkungan. Nah, dari visi yang saya buat, tentu saja saya akan berusaha untuk mewujudkan visi tersebut dengan beberapa prakarsa yang saya miliki, yang berlandaskan dari filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo. Ya. Jadi di depan kita harus memberikan contoh, memberikan suri teladan bagi murid-murid kita. Nah, dengan contoh tersebut, maka murid-murid kita akan mengikuti apa yang kita lakukan sebagai guru. Jadi berbicara murid-murid hari ini tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat dengan kata-kata, tetapi menurut saya kita sebagai guru harus memberikan contoh atau suri teladan kepada anak-anak didik kita. Dan itu saya yakini anak-anak kita akan mengikuti apa yang kita atau Bapak Ibu guru lakukan, yang tentu saja berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai kebajikan, yang juga berlandaskan bersumber dari agama dan keyakinan yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang diskusi hari ini, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, khususnya yang ada di SMP Negeri 1 Pajarakan, tempat saya bertugas sehari-hari, yang diharapkan nanti akan mewujudkan atau terciptanya generasi atau murid-murid yang mempunyai karakter yang kuat, yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang universal, yang seperti profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita inginkan. Mungkin itu tujuan dari diskusi hari ini tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk diskusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan calon guru penggerak
lainnya, yaitu Bapak Muhammad Zainal. Kepada rekan saya, mungkin didahului oleh penguatan yang diberikan oleh Bapak pengajar praktik dari Bapak Muhammad Zainal, yaitu Bapak Sunarto. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya yang telah mendampingi saya selama 3 bulan lebih, pada akhirnya pada hari ini saya mampu mewujudkan apa yang menjadi sebuah target untuk melaksanakan sebuah amanat dari calon guru bergerak. Hal pertama yang kami sampaikan, pertama kami mengucapkan terima kasih juga atas dukungan dan partisipasi dari khususnya Bapak Samsul Arif Samsul Hadi, Magister Pendidikan, Bapak selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Banjarnegara. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sulanto selaku BB saya, tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi pada prinsipnya di sini kami sudah mempunyai suatu tujuan, sebuah rancangan, sebuah plan untuk melakukan sebuah perubahan yang kita kenal dengan prakarsa perubahan. Apa prakarsa perubahan? Tentu kita harus berorientasi pada visi yang kita miliki di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Visi yang kita miliki di sekolah kita adalah yang kita kenal dengan yang terpopuler bersama kita. Apa bersama kita itu? Berprestasi, berwawasan iptek, mandiri, berbudaya lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Itu visi yang kita miliki di sekolah kita. Dari visi tersebut tentu kita mengadopsi hal-hal yang mampu kita wujudkan dalam mengimplementasi profil pelajar Pancasila. Yang tentunya saya selaku calon guru penggerak juga harus bisa mempunyai satu tujuan, mempunyai satu konsep, mempunyai satu rancangan yang pada akhirnya juga akan mewujudkan visi daripada sekolah. Apa? Inilah visi guru bergerak. Guru bergerak itu siapa? Kebetulan saya sendiri yang mempunyai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan itu tentu harus kita mengacu pada visi yang tadi. Pertama adalah pengembangan potensi diri melalui proses peningkatan sumber daya manusia. Ini pada visi yang pertama ini lebih kepada penekanan saya selaku guru pengajar. Lalu yang kedua, terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, bernalar kritis, sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Kenapa ada elemen nilai luhur Pancasila? Karena memang kurikulum kita, tujuan kita, target kita bagaimana menciptakan atau mencetak siswa yang berkarakter. Karakter itu tentu berorientasi pada nilai-nilai luhur Pancasila yang ini senantiasa selalu dikembangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, termasuk salah satunya Ki Hajar Dewantara. Nah, dari visi yang kami kembangkan ini, yang kami konsep ini, tentu ada sebuah konsep perubahan yang ingin kita wujudkan. Yang dalam konteks ini saya punya satu prakarsa. Apa prakarsanya? Tidak lepas dari visi yang kami buat dan juga ngelink dengan visi yang ada di sekolah. Pertama, ambil poin penting dari hal tersebut, berorientasi prakarsa perubahan yang kami buat, berorientasi pada visi dengan mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah dan mampu bernalar kritis sebagai profil pelajar Pancasila. Itu prakarsa perubahan yang ingin kami wujudkan. Tentu dari beberapa CGP yang ada di sekolah ini mempunyai satu prakarsa perubahan yang berbeda satu sama lain. Yang pada gilirannya perubahan itu hampir sama, endingnya mempunyai satu tujuan yang sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak perlu panjangnya saya memaparkan tentang apa yang menjadi prakarsa perubahan dari saya. Saya ingin memandu kegiatan diskusi. Ada berapa 6 kalimat rumpang yang harus Bapak Ibu mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk mendiskusikan hal ini. Yang pertama adalah mohon bantuan Lina untuk memberikan satu Bu Lina, menurut saya Bu, kita belum bentuk 6 kelompok untuk memberikan lembar
atas yang harus dijawab oleh Bapak Ibu sekalian, yang mana jawaban tersebut dari beberapa kelompok itu akan menghasilkan sebuah visi yang nanti akan menjadi sebuah kesimpulan. Monggo silakan. Pertama ada kalimat penumpang ini. Pertama kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi di yang pertama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik ini kalimat penumpang yang harus diisi, disempurnakan. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Setelah diisi, silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan hasil diskusinya dari isian titik-titik atas kalimat penumpang tersebut. Kami beri waktu mungkin cukup 5 menit ya, karena rupanya kalimat penumpang ini sangat sederhana untuk diisi sebagai sebuah cita-cita. Yang kita cita-cita itu tidak hanya dari kita sebagai ITB, tapi ada peran serta dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup Bapak Ibu ya, karena waktu juga sehingga yang pertama, kelompok pertama mungkin anggap saya ini kelompok yang pertama mungkin pada kalimat yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bodoh. Bapak atau yang di sini dulu Ibu Jasik sama Ibu ini bodoh. Terima kasih Pak Cici. Kita memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, semangat dalam belajar dan selalu berinovasi. Tepuk tangan untuk kelompok yang satu. Untuk berikutnya mungkin monggo tulis. Yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang dapat berubah menjadi lebih baik. Paham Bapak? Singkat namun jelas. Terima kasih. Mungkin yang kelompok belakang Pak Pul sama monggo yang kelompok di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal, baik melalui pendidikan intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. lanjut mungkin Bu Ya, dilanjut oleh Pak Pul yang berikutnya. Murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk bermain. Mereka siap untuk dididik dan dibimbing oleh guru agar menjadi pandai, meningkat kemampuannya, meningkat pula akhlaknya, meningkat pula keterampilannya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur semua teman-teman. Yang terakhir kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa segala peraturan yang ada di sekolah ini senantiasa untuk menjadikan peserta didik kita menjadi sumber daya manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. terima kasih, aplaus untuk Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas isian kalimat penumpang sebagai sebuah cita-cita untuk murid kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sekalian ikut berperan dalam rangka merumuskan sebuah visi yang akan kita terapkan di proyeksi tahun depan, selanjutnya kami persilakan Ibu Irma untuk melanjutkan materi yang perlu disampaikan dalam konteks
kegiatan KBKK ini. Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang ini Ibu? Pagi ya, pagi ya. Ini semangat pagi masih ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini setelah dari rekan-rekan CGP saya yang lain tadi menyampaikan mengenai apa itu visi dan visi sekolah kita, yaitu bersama kita, ya. Tiba saatnya di sini saya akan mencoba mempertanyakan lagi ya di sini. Dimohon untuk Bapak Ibu bisa berkenan menjawab ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sebagian sudah ya, berdasarkan visi yang telah disampaikan oleh Pak Zainal tadi tentang bersama kita. Oke, kemudian selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada? Yang tadi itu visi dari sekolah kita kan bersama kita, berprestasi apa tadi? Ya, berdasarkan iptek itu ya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan. Bu Mut mungkin ya? Oh Bu, kami ingin. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Pak Hamudin menyampaikan bahwa visi kita sebagian itu sesuai. Jadi timbul pertanyaan dari saya, yang mana yang sesuai, yang mana tidak sesuai. Karena menurut saya, untuk merumuskan suatu visi atau misi sekolah, itu kita mulai dari analisis, ya. Analisis dari karakteristik dari sekolah, misalnya analisis dari peserta didiknya, kemudian gurunya, kemudian lingkungannya. Jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk langsung visi sekolah seperti ini, kemudian ada yang sesuai atau tidak, saya kira belum kita lakukan analisis seperti itu. Nah, sedangkan visi yang sudah kita miliki itu sudah dilakukan analisis tentang karakteristik dari sekolah kita. Mungkin harapan saya, mungkin ajang ini kita buat kesempatan kalau memang visi nanti sekolah kita akan ditambah ataupun dirubah, monggo kesempatan ini kita benar-benar melaksanakan perubahan itu. Tapi tidak langsung ujuk-ujuk sanksi vera, kemudian ini tanpa melakukan analisis karakteristik dari sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Romi atas tanggapannya ya. Bahwa di sini memang tadi salah satu teman saya ada yang disesuaikan ditambahkan ya. Tadi itu berdasarkan visi atau prakasa perubahan diri dari masing-masing CGP berdasarkan tahapan Bagja. Ya, kalau kita itu pakai tahapan Bagja itu Ibu, sebelum kita membuat prakarsa dan menghasilkan visi dari masing-masing CGP tersebut. Nah, untuk visi sekolah kita berdasarkan dari kalimat terumpang atau kalimat kosong yang diisi oleh para peserta diskusi ini tadi, secara apa ya istilahnya ya, setelah kita rangkum ya, kita sesuaikan bahwa itu sebenarnya kan sudah memenuhi bahwa visi awal dari SMP 1 Pajarakan itu memenuhi apa yang menjadi harapan dari setiap warga sekolah, kan seperti itu ya ini. Nah, di sini kita sebagai CGP juga menawarkan dari pribadi CGP itu sendiri berdasarkan prakarsa perubahan yang masing-masing kita buat. Di sini kebetulan untuk prakarsa perubahan yang saya buat itu ini Bu ya. Saya lebih berfokus pada visi aspek berkarakter mandiri dalam profil pelajar Pancasila berupaya untuk meningkatkan rasa
percaya diri siswa. Itu. Dan itu ada tahapannya. Tahapan Bagja itu kan dari B itu buat pertanyaan, terlebih dahulu. Sebenarnya ada di sini kalau mau dijelaskan lebih jauh ya, cuman karena waktu terbatas, jadi saya hanya sedikit aja yang saya sampaikan. Jadi di sini ada pertama kita melakukan buat pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian A itu kan Bagja, A-nya itu ambil pelajaran. Kemudian G itu gali mimpi, J itu jabarkan rencana, dan A itu atur eksekusi. Baru kita hasilkan dengan merumuskan visi, yaitu untuk saya pribadi itu bermakna intak, ya akronimnya bermakna intak, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter mandiri, yang kreatif dan inovatif, serta berbudaya lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Jadi yang tadi disampaikan oleh teman-teman CGP, saya itu merupakan prakarsa perubahan yang kami buat masing-masing berdasarkan tahapan Bagja. Begitu Ibu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai istilahnya itu ya masukan untuk visi ke sekolah kedepannya, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.